Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK Negeri 1 Kalianget pasti bisa. Semangat pagi anak-anakku, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, masuk pada materi. Jadi pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sempat membahas mengenai manfaat multimedia interaktif. Yang pertama, manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan. Jadi manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan atau khususnya pembelajaran sebagai berikut. A. Proses pembelajaran lebih menarik, jadi kita dapat menyajikan berbagai referensi. Kemudian yang B, lebih interaktif. C. Jumlah mengajar, waktu mengajar dapat dikurangi. D. Kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja, seperti yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Selanjutnya, 2. Keunggulan multimedia. Adapun keunggulan multimedia dalam hal pembelajaran antara lain sebagai berikut. A. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. B. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. C. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat seperti sistem kerja tubuh manusia, kemudian bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet, berkembangnya bunga, dan lain sebagainya. D. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, salju, dan lain-lain. E. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya seperti letusan gunung berapi, harimau, racun, dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu membahayakan diri kita sendiri. F. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Yang ketiga, manfaat multimedia interaktif. Secara umum, manfaat multimedia interaktif dapat dijadikan media sebagai berikut. A. Promosi atau company profile atau juga profil perusahaan, iklan. Kemudian yang B. Tutorial atau panduan penggunaan alat. Yang C. Hiburan atau game. D. Dan lain-lain. Multimedia memiliki manfaat yang beragam seperti penggunaan berikut. Yang pertama, industri kreatif. Industri kreatif menggunakan multimedia untuk berbagai keperluan, mulai dari hiburan dan untuk seni komersial. Yang kedua, komersial. Presentasi yang menarik digunakan untuk menjaga perhatian dalam periklanan. Bisnis dan komunikasi seringkali dikembangkan oleh tim kreatif perusahaan untuk menawarkan, menjual ide maupun dalam pelatihan bentuk presentasi multimedia. Yang ketiga, hiburan dan seni rupa. Selain itu, multimedia berisi banyak digunakan dalam industri hiburan, khususnya untuk mengembangkan efek khusus dalam film dan animasi. Permainan populer dalam multimedia sebagaimana permainan dan program perangkat lunak yang telah tersedia, baik terdistribusi dalam CD-ROM maupun online. Beberapa video game mengajak pengguna untuk berpartisipasi aktif, bukan hanya duduk sebagai penerima pasif informasi. Selanjutnya, keempat, pendidikan. Dalam pendidikan, multimedia digunakan untuk memproduksi pelatihan berbasis komputer dan buku referensi seperti ensiklopedia dan almanak yang memungkinkan pengguna melalui serangkaian modul presentasi, teks tentang topik tertentu, dan gambar yang terkait dalam berbagai format informasi. Informasi edutainment adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan, menggabungkan pendidikan dengan hiburan multimedia. Belajar teori dalam dekade terakhir ini telah berkembang dramatis
karena pengenalan multimedia. Yang kelima, teknik. Perangkat lunak dapat menggunakan multimedia dalam menciptakan simulasi komputer untuk hiburan dan pelatihan, seperti pelatihan militer dan industri. Multimedia sebagai desain antar muka yang sering dilakukan sebagai sebuah kolaborasi antara kreativitas dan perangkat lunak. Yang keenam, perindustrian. Di sektor industri, multimedia digunakan sebagai cara untuk menyajikan informasi untuk membantu pemegang saham, rekan kerja, dan atasan. Multimedia ini juga bermanfaat untuk memberikan pelatihan karyawan, periklanan, dan penjualan produk di seluruh dunia hampir tak terbatas melalui web berbasis teknologi. Yang ketujuh, matematika dan penilaian ilmiah. Dalam matematika dan penilaian ilmiah, multimedia dipakai terutama untuk modeling dan simulasi. Misalnya, seorang ilmuwan dapat melihat pada model molekular tertentu dan substansi dan memanipulasinya untuk tiba pada suatu zat baru. Perwakilan penelitian dapat ditemukan di jurnal seperti Journal of Multimedia. Yang kedelapan, untuk kesehatan. Dalam pengobatan, dokter dapat dilatih dengan melihat virtual operasi, atau mereka dapat mensimulasikan bagaimana tubuh manusia yang terkena penyakit menular oleh virus dan bakteri, kemudian mengembangkan teknik untuk mencegahnya. Yang kesembilan, gambar dokumen. Pengambil fotokopi atau dokumen dan mengkonversi ke dalam bentuk format digital. Nah, D. Konsep dasar multimedia interaktif. Produk multimedia berdasarkan karakteristiknya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif atau non-linier. Multimedia linier merupakan produk multimedia yang dimulai dari awal menuju akhir dengan sedikit atau tanpa interaksi dengan pengguna. Contoh, televisi, film, majalah, dan koran. Adapun multimedia interaktif atau non-linear, adanya kontrol dengan pengguna. Jadi berikut level interaktivitas dalam pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, umpan balik. Kemudian yang kedua, manipulasi. Yang ketiga, adaptasi. Dan yang keempat adalah komunikasi. Jadi untuk pertemuan minggu ini kita sampai pada konsep dasar multimedia interaktif. Selanjutnya, untuk model multimedia interaktif akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.